Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu beriman atau percaya walaupun tidak melihat. Kita ambil di dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikian perikopnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Tuhan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tangan dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara, melalui ayat-ayat ini menggambarkan pertemuan daripada Thomas dengan Yesus setelah kebangkitannya. Thomas awalnya tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, sampai dia melihatnya sendiri dan menyentuhnya, baru Thomas percaya. Secara umum, banyak keyakinan, filosofi, dan kehidupan sehari-hari tidak bergantung pada pengalaman langsung. Ada beberapa prinsip keyakinan tersebut di dalam mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu keyakinan berdasarkan bukti dan kesaksian orang lain. Misalnya dalam kasus Thomas, dia akhirnya percaya bahwa Yesus telah bangkit setelah melihat bukti langsung dan mendengar kesaksian dari rekan-rekannya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, yaitu melihat dan percaya. Ayat 20, Yohanes 20 ayat 20, "Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan." Jadi banyak orang saat itu yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Yesus telah menampakkan dirinya kepada Kefas, Petrus, kepada ke-12 murid yang lain. Setelah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya menampakkan diri juga kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan paling akhir dari semuanya ia menampakkan dirinya juga kepada Paulus. Mereka semuanya melihat Kristus dan percaya kepadanya. Yang kedua yaitu keyakinan berdasarkan spiritual. Banyak orang percaya pada sesuatu meskipun tidak melihat bukti langsung, karena mereka merasa pengalaman spiritual atau intuisi mereka menunjukkan kebenaran tersebut. Jadi yang kedua, melihat namun tidak percaya. Tadi yang pertama, melihat dan percaya. Sekarang melihat namun tidak percaya. Contohnya, imam-imam dan orang-orang Farisi. Apakah reaksi dari orang banyak yang menyaksikan kebangkitan Lazarus pada saat itu?
Yohanes 11 ayat 45 berkata demikian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Jadi banyak orang percaya tetapi tidak semuanya percaya. Imam-imam dan orang-orang Farisi tidak percaya bahwa mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka melihat dan tetap tidak percaya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit pun dari kematian, mereka tetap tidak percaya. Dan bahkan mereka menyebarkan berita bohong bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Artinya mereka menentang Yesus, bahkan bukannya percaya kepada Yesus. Malah mereka mengambil langkah-langkah untuk menggerakkan permusuhan orang-orang Farisi terhadap dia. Hal yang menakjubkan dalam kisah ini adalah perlawanan orang-orang Farisi dan imam-imam terhadap mujizat Tuhan. Mereka melihat keajaiban-keajaiban dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat, namun mereka tetap tidak percaya. Ini menandakan ketidakpercayaan manusia begitu kerasnya, keras kepalanya, Sekalipun jelas-jelas mujizat itu terjadi, keajaiban yang dilakukan Yesus dilihat oleh mata mereka, namun mereka tetap tidak percaya. Yang ketiga, ada keyakinan berdasarkan logika atau penalaran. Terkadang seseorang mungkin mempercayai suatu hal karena itu masuk akal atau logika, meskipun mereka tidak memiliki pengalaman secara langsung. Jadi yang ketiga, tidak melihat dan tidak percaya. Di dalam Yohanes 20 ayat 25, contohnya Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas yang disebut juga Didimus, yang artinya kembar, adalah seorang nelayan, pembantu, dan ia tidak memiliki perahu seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Ini Thomas, Bapak Ibu. Thomas ini banyak menghadapi kekurangan-kekurangan di dalam kehidupannya. Hal inilah yang membuat dia bersikap hati-hati, kurang percaya diri, pesimis, tidak optimis, dan minder. Thomas ini minder, Bapak Ibu Saudara sekalian. Thomas, salah satu dari 12 murid, tidak hadir pada saat Kristus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, sementara murid-murid yang lain yang hadir, hatinya penuh sukacita, gembira, sangat takjub melihat kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Murid-murid Tuhan yang hadir mengatakan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. Mereka yang karena iman percaya dan mengalami hadirat Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir melimpah-limpah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengingatkan, janganlah meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Ketika kita mengabaikan perkumpulan komunitas orang-orang percaya, kita jelas-jelas merugi, kehilangan berkat Tuhan, kehilangan sukacita, damai sejahtera seperti Thomas. Pada saat itu ia tidak melihat kebangkitan Kristus, tetapi murid-murid yang lain ia merasakan betapa bahagianya mereka melihat kebangkitan Tuhan. Jadi kehilangan hal-hal surgawi dan hal-hal rohani. Thomas ini kehilangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga ia menuntut bukti kepada Tuhan.
Sebagai pesan, penulis surat Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oleh karena itu janganlah kita menjauhkan diri. Janganlah kita mengasingkan diri, tetapi jalanilah hidup bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan komunitas tubuh Kristus. Setiap beribadah bersama-sama, kita harus menjadi bukti hidup di dalam kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Kita harus saling menasehati, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling membangun iman, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita percaya Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Kalau Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, maka Roh Kudus itulah yang akan mengerjakan segala sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Yang keempat, yaitu tidak melihat namun percaya. Ya, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini, saudara-saudara, ayat yang terpenting bagi kita. Thomas telah melihat Tuhan Yesus dan dia percaya hal itu baik. Ya. Namun saudara-saudara, ada yang lebih baik lagi dan lebih berbahagia lagi, yakni mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus namun percaya. Ya, sekali lagi, Thomas telah melihat Tuhan Yesus dan dia percaya. Itu merupakan hal yang baik. Namun ada yang lebih baik lagi dan lebih bahagia, yaitu mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus namun percaya. Ini berbicara kepada saudara dan saya. Ya, siapa yang dimaksud Tuhan Yesus ketika mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Kitalah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika mengatakan kalimat itu. Orang-orang Kristen yang tidak hidup pada zaman Tuhan Yesus tentunya tidak melihat Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita bukan melalui apa yang kita lihat. Iman kita datang melalui pendengaran dan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Di dalam surat Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 8 pun berkata demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacitamu yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi iman adalah percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Terkadang iman ini tidak perlu melihat. Namun iman itu adalah tetap percaya, mempraktekkan firman Allah, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kesulitan terbesar di dalam beriman adalah ketika kita harus percaya meskipun tidak melihat. Pengalaman Thomas dalam Injil Yohanes hari ini menjadi gambaran iman manusia pada umumnya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku pada lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Pengalaman Thomas menggarisbawahi
beberapa hal yang penting. Yang pertama, ada keraguan di dalam iman. Iman menuntut bukti, melihat baru percaya. Padahal kualitas tertinggi dari iman adalah percaya meskipun tidak melihat. Kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oleh karena itu marilah kita bercermin diri di dalam hal iman. Tidak semuanya harus dibuktikan dengan akal ketika akal sudah tidak mampu menjelaskannya. Saudara-saudara, yang perlu kita ingat adalah Tuhan menampakkan diri di dalam hidup kita dan dalam peristiwa-peristiwa lewat pengalaman hidup kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Kiranya kita semakin teguh dalam iman meskipun kita mengalami banyak cobaan di dalam hidup ini. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, mentari selalu bersinar, tetapi Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai dan dari kehidupan. Senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa-doa kita. Kesimpulannya pagi hari ini, di dalam konteks Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 31 ini, jadi keyakinan Thomas pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya menjadi berubah. Ya, setelah Thomas melihat sendiri dan menyentuhnya Yesus, ya, tetapi keyakinan orang-orang lain di dalam kebangkitan Yesus, meskipun didasarkan pada kesaksian orang lain, lewat pengalaman spiritual, lewat ajaran firman Tuhan. Ini adalah salah satu contoh di mana keyakinan dapat dipertahankan meskipun seseorang tidak melihat secara langsung. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.